Tunggu ya sebentar. Kayaknya nggak tahu nih. Something wrong with my PowerPoint slide. Takes me longer than usual. I don't know. Connection also. Kita buka dulu aja deh ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alaihi wasallam. Oke. Wait. Okay. First, let me ask you to brainstorm first ya. Tunggu dulu sebentar. And is there any of you who has ever worked like perhaps taking a kind of MT training, becoming a management training, perhaps? Is there any of you who had a part-time job before while going to school? Ada nggak yang punya kerjaan part-time gitu? Ada yang udah pernah belum No. melamar kerjaan? No? No. Yet? Kalau ngeliat di film Korea, kayaknya banyak yang gitu ya. Iya nggak sih? Iya banyak banget. Pernah lihat tuh ya kayak gitu. Kenapa ya? Beneran nih kalian belum pernah ada? Pengen nyoba iseng waktu ya? itu tapi syaratnya harus punya KTP. Tapi aku belum punya KTP jadi nggak bisa. Well, so how old are you anyway? Kenapa? Not even 17? Yeah, how old are you now? 17. Not even 17? 17. Oh, now, ya. right now Baru. you're 17. Iya, baru. 17 this year. This year you're 17. Okay. Iya. Oh yeah, Nashwa, I haven't asked you before. Where do you want to go to? Which college do you want to go to? Universitas Which college? Which Airlangga. university? Yeah. Unair. Airlangga University. Okay. Which major? Iya, Unair. Which faculty? Ekonomi syariah. Which faculty and major? Ekonomi syariah. Wah. Iya. Why do you want to take ekonomi syariah? Soalnya itu What's the reason? di beberapa tahun mendatang bakalan berkembang. Tapi ekonomi syariah itu bakalan berkembangnya bukan di negara yang mayoritas muslim gitu yang aku baca, tapi bakalan berkembang di negara yang minoritas gitu kayak Eropa, benua Eropa mungkin katanya. Bakalan berkembangnya di situ, katanya gitu. Okay, let me tell you something. I also have a side hustle. Side hustle. We call it side hustle. Maksudnya kerjaan sampingan besides teaching. Yeah. As a content writer. Yeah. You know something? I made a content about which country ranks the fastest growing growth in Islam gitu ya. Maksudnya like Muslim top 10 countries gitu ya. Maksudnya non-Muslim maksudnya. Muslims growth tapi in non-Muslims like Europe and USA kayak minoritas gitu ya, Kak. Gitu ya. Tapi maksudnya itu sekarang tuh lagi yang fastest growing tuh yang di situ justru. Europe itu jadi yang salah satu yang di antara top 10 itu gitu. Ya wajar sih nggak apa-apa. Itu kan juga sudah diperkirakan ya. Maksudnya bakal ya besides Christians, bahkan Christian itu laju perkembangannya, the rate growth gitu ya, of Christians itu bahkan dia slower than Muslim sekarang gitu. Mana ya, akan ada kontennya sebentar ya. By the way ini kenapa ya PPT-nya jadi nggak bisa dibuka? Nggak tahu deh. I don't know, bentar. Atau Kakak Liv dulu kali ya, seperti saran siapa. Bentar Kakak Liv nanti masuk lagi ya.
Oke. Masih belum bisa buka nih, bentar ya. Ngomong-ngomong, by the way, aku mau nanya lagi deh sama satu-satu dari kalian nih. Misalnya Gitsa, what do you want to be? What's your dream? What your dream job? Gitsa. What's your dream job, Gitsa? Gitsa, can you hear me? Halo? Arif atau Budi ya? Oh ya, Arif gimana Arif? Arif dengeran nggak nih suara kakak? Apa kak? What's your dream job, Arif? Arif atau Budi sih manggilnya anaknya? Arif kak. Oke, Arif. What's your dream job, by the way, Arif? Jadi notaris sih kak. Notaris? Oh ya, you want to enter the law faculty. Iya, lupa kakak. Iya, benar-benar. Jadi notaris? Oke. Gitsa, what about you, Gitsa? Gitsa, what about you? What do you want to be? Yeah, what's your dream job, Gitsa? Diplomat kak. Diplomat? Oh ya, international relations ya waktu itu ya mau masuknya ya? Iya. Fakultas HI ya? Iya kak. Jurusan HI ya? Fakultas Fisipol. Oke. Gilang, what about you, Gilang? Designer. Wow, which kind of designer? The visual communication. Oh, DKV itu ya? Is Yeah. it? I also have one student who wants to enter that major juga, mau masuk faculty itu juga. In which faculty, which university is it that offers that major? I believe in ITB, only ITB for like IPS, like because ITS only accept like science student. I see. Tapi ada itu kakak heard, ada juga they say universitas apa tuh something Nusantara gitu, multimedia Nusantara. Oh, UMN. Have you heard of it? That's my second choice. Itu kayaknya bisa. Since, second choice. Swasta, I believe I can get accepted on that university, hopefully. Okay, hopefully. Nashwa tadi udah ya Unair ya. Oke. Ekonomi syariah itu kira-kira where do you want to work? Di mana tuh Nashwa? Do you want to work in a bank or something? Pengen ngebikin kayak Enggak bakal kerja. Enggak bakal kerja di perkantoran. Soalnya kan perempuan nih. Jadi kayak udah deh pulang malam-malam gitu. Pengennya sih kayak punya usaha sendiri aja sih. Kayak usaha makanan gitu. Karena aku suka makan kan. Jadi kayak pengen bikin masakan sendiri. Okay. You know something I had itu mungkin. Okay, sip, mantap. I had a student there. She has like an Instagram account, and then she began to build her work gitu ya, her dream by di Instagram itu dia bikin kayak semacam namanya sih melukis melukis kanvas, melukis apa gitu, tapi intinya itu painting on something gitu, entah itu biasanya on shoes bisa kayak gitu ya, maksudnya itu modelnya kayak startup gitu loh gitu ya. Kelas 12 juga dia kemarin, anak Karawang, udah mulai seperti itu gitu. Maksudnya ada anak-anak yang udah mulai merintis karirnya seperti itu, sedikit demi sedikit ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa ya, karena istilahnya lapangan pekerjaan hari ini mungkin ya kita tahu lah persaingan seperti apa. The competition is quite huge ya, quite hard gitu. Jadinya ya kalau misalnya mau you create your own work itu juga bagus gitu ya. Oke. Tapi itu butuh persis juga ya, butuh keistiqomahan and resilience gitu, daya bangkit daya juang yang tinggi. Istilahnya harus tahan banting juga kalau mau bikin company sendiri, istilahnya kayak gitu ya.
Tapi banyak yang berhasil dengan startup itu. I believe that. Ya. Okay. I shared my screen. Have you seen it? Kelihatan? Kelihatan guys? Yang lain kelihatan udah? Ya. Oke. Sama Arif, mana udah kelihatan? Udah, Kak. Tes. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdulu sebelum belajar. Robi Zidni Ilman Warzuqahman Mamlam Taqabbalan. As you know, we're going to discuss about application letter, or another word atau another term for application letter is cover letter, gitu ya. Sama, itu istilah yang sama yang digunakan untuk merujuk pada surat lamaran. Oke, let's see. Kakak pindah-pindah screen, kelihatan ya? Atau nggak kelihatan? Cek nih, cek. Kelihatan ya? Pokoknya langsung bilang aja kalau nggak kelihatan. Kak. Kita mulai dari definisi. Seperti dalam pembahasan apapun, materi apapun, itu semua dimulai dari definisi ya. Letter application atau surat lamaran itu also known as a cover letter. Ini istilah lainnya. It's a document sent with your resume. This is from French word actually, so we need an accent di sini. Resume, ya. To provide additional information about your skills and experience. Ya. Why this is so important and we study about it here in grade 12 karena ini benar-benar applicable in your reality, in your daily life nantinya bakalan begini ya. Insya Allah ya. Entah itu nanti versi, ya walaupun versi hard copy udah nggak dipakai lagi, cenderung lebih pakai ke surel alias email. Tapi ini tetap penting banget gitu ya. Makanya ini masuk ke materi kurikulum wajib gitu ya. Jadi surat lamaran itu adalah sebuah dokumen ya, dokumen atau berkas ya, berkas yang dikirimkan bersama resume kita atau bahasa lainnya CV gitu ya, kata lainnya istilahnya CV, untuk yang di situ dia menyediakan informasi tambahan tentang apa? Skills and experience. What are your skills and your experience in your previous work misalnya gitu ya. Kita punya keterampilan apa aja, kita pernah punya pengalaman bekerja apa aja sebelum bekerja di atau melamar pekerjaan di perusahaan yang sekarang kita lamar. The letter of application is intended to provide detailed information on why you are a qualified candidate for the job. Nanti situ tujuannya adalah diberikan informasi yang detail mengapa, alasannya situ kenapa alasannya kamu jadi kandidat yang cocok untuk pekerjaan yang kamu pilih itu. Kamu punya kualifikasi yang bagus nggak gitu ya. Kayak mau beli komputer kita harus tahu spesifikasinya apa aja gitu ya. Yang bagus yang mana gitu. Yang mana yang nggak bagus juga. Effective application letters explain the reasons for your interest in the specific organization and identify your most relevant skills. Nah, surat lamaran efektif itu harus menjelaskan di situ alasan. Kenapa istilahnya organisasi yang kita masuki itu ya tertentu dia harus mengetahui apa sih minat kita di situ gitu ya. Minat kita cocok nggak sama perusahaan yang kita lamar. Dan juga bisa mengidentifikasikan skill atau keterampilan yang kita punya yang paling cocok. Misalkan nih, misalnya kalian tuh mau ngelamar kerjaan jadi misalnya tadi notaris gitu ya, kayak Arif tadi. Tapi kalian tuh udah punya pengalaman atau punya skill gitu ya, punya keterampilan lebih dari sekedar itu. Atau misalnya yang bervariasi, yang beragam selain yang dibutuhkan untuk menjadi seorang notaris. Nah, ketika melamar pekerjaan menjadi seorang notaris gitu ya, itu nggak perlu masukin yang di luar kualifikasi yang dibutuhkan untuk jadi notaris karena itu quite useless, nggak terlalu dipakai gitu ya. Makanya di sini dibilangnya istilahnya your most relevant skills yang cocok aja, yang sesuai, yang mana yang dimasukin ke CV dan cover letter yang kita tulis gitu ya. Your application letter should let the employer is someone who hires the employee. Employer ini bosnya istilahnya gitu ya, someone who hires, my handwriting is like hires the employee. Employer itu bosnya, employee itu pegawainya, istilahnya gitu ya. Oke. Employer ini harus tahu should know what position you're applying for. Kita ngelamar jadi apa nih posisinya gitu ya. What makes you a strong candidate? Apa yang bikin kamu jadi kandidat yang kuat untuk kerjaan itu? Why they should select you for interview? Kenapa kamu harus dipilih untuk ikut wawancara? And how you will follow up? Dan bagaimana nanti tindak lanjutnya setelah itu? Oke.
what to include in your letter? Apa aja yang harus dimasukin ke surat lamaran? Apa aja sih gitu ya? Pertama, harus ada introduction. Satu, introduction. Di introduction ini biasanya terkandung dalamnya why the applicant is writing. Jadi the reason why, biasanya reason plus di mana you find the and where you find the job vacancy. Ya, where you find the job vacancy. Oke, itu bagian pertama introduction. Bagian kedua, the body of the text atau body of the letter itu nanti isinya discusses relevant qualifications. Gitu ya. Nanti kualifikasi relevan itu apa aja? Oke, yang ketiga, the closing. Closingnya, which thanks the reader and provides contact information and follow-up details. Isinya apa dong? Isinya berterima kasih kepada pembaca. Misalnya HRD-nya dan lain sebagainya, dan juga kita tuliskan di situ informasi kontaknya kemana gitu. Misalnya, should you need, misalnya kalimat akhirnya misalnya should you need to contact me, atau should you need to contact me, atau should you need further information gitu ya. You can misalnya could contact me through Skype, misalnya kasih di situ nomor Skype-nya, Skype ID maksudnya ya, dan sebagainya. Atau another messaging platform yang lain, misalnya ke WhatsApp, ke Line, ke Telegram dan sebagainya. Follow up details harus dimasukin di bagian terakhir. Supaya nanti kalau mereka misalnya menganggap kita jadi kandidat yang cocok, mereka kan hubung kita ke situ, gitu ya. Terakhir, bagian signature, kalau di Surel itu ada yang namanya e-sign. Ya, e-sign bisa ditempel di situ, di attach ya. Jadi e-sign ini tanda tangan elektronik to end the letter gitu ya. Misalnya nanti bagian closing bisa ya yang sering kalau kakak di Surel surat menyurat best regards atau kind regards, bisa juga ada faithfully yours, bisa ada sincerely yours, bisa gitu ya, atau sincerely yours bisa gitu. Oke, gitu kurang lebih ya. Masuk ke sini contoh deh, langsung masuk ke contoh, tapi ini versi yang hard copy ya. Contoh untuk versi yang hard copy. Kenapa? Kita lihat dari sininya nih. Dari sini ini pelamarnya, ini applicant. Sebentar, ini applicant. Oh. Masih kelihatan nggak nih screen-nya? Oh, tunggu. Sepertinya kecoret-coret. Nggak sengaja tadi. Masih kelihatan nggak screen-nya? Masih ya? Halo guys. Masih Kak. Tadi sempat ini jadinya tercoret-coret. Oke. Aplikantnya nih John Donaldson sama alamat dia 82 Circle Smithtown, terus email dia apa? Terus masih ada date of sending letter kapan, terus nama orang yang dituju George Giluli gitu ya. Kalau misalnya di job vacancy itu ada tertera di situ nama orang yang dituju, istilahnya contact personnya ada, ditulis aja. Tapi kalau misalnya nggak ketahuan siapa, tulis biasanya dear sir or madam, biasanya gitu ya, di Surel gitu biasanya, dear sir or madam gitu. Kalau di Surel kan nggak mungkin begini nih tampilannya, nggak mungkin begini kan ya. Di Surel tuh biasanya tuh siapa, terus subjeknya maksudnya perihal apa ya, surat itu tentang apa, tuh itu berarti alamat email orang yang dituju, terus from itu berarti alamat email kita. Terus nanti kalau misalnya kita mau bikin carbon copy, CC BCC gitu. Itu kalau misalnya orang yang, misalnya kalau job recruiter atau headhunter, dia menghubungi kita atas nama vendor atau agensinya, misalnya gitu ya. Nah, nanti istilahnya atasan dia atau project manager dia misalnya dapat carbon copy-nya gitu. Copy dari kalau si headhunter tadi menghubungi kita via email. Jadi dia tahu progresnya gitu, aktivitasnya apa. Itu kalau via Surel. Wait sebentar. Oh ini dia, sip. Gitu ya, kurang lebih. Terus kita masuk bagian ini, kira-kira bagian apa nih? Paragraph 1. First paragraph ini masuk ke mana tadi? Dari keempat unsur yang ada di surat.
Introduction, closing, salutation, apalagi body of letters, sama apa lagi? Yang tadi yang 4 barusan kita bahas. Ini masuk apa kalau yang ini? I'm writing to apply for the programmer position advertised in the Times Union. Ini nama dari newspapernya di sana ya. Times Union. The New York Post, misalnya gitu ya, macam-macam. Gitu. Ini pasti bagian introduction dong, pasti ya. Di bagian introduction ini ada yang harus masuk di sini tadi, reason kenapa dia apply, reason why he applies for the job. Ya. I'm writing to apply ini menyatakan reason kenapa dia melamar posisi itu. Terus yang kedua, selain reason tadi lokasinya dia ngeliat di mana? Advertised in, yang diiklankan. Posisi sebagai programmer ini diiklankan di koran Times Union. Jadi masuk ke bagian introduction ini dua hal ini ya. Oke. Where he gini banget ya. Bentar. Where he found the job. Bentar. Oke. Itu ya, tadi reason dan di mana dia menemukan iklan tentang job vacancy itu. As requested, di sini ini masuk juga ke bagian introduction. As requested itu artinya sebagaimana yang diminta. Ya, biasanya di job vacancy itu ada tulisannya, ada keterangan, tolong lampirkan ini, tolong lampirkan itu, misalnya gitu ya. Biasanya begitu. Itu sudah lazim sekali. I enclose ini artinya attach. Kalau di email itu yang gambar beginian. Apa sih gambar jelek banget? Pin itu ya, intinya pin itu di bagian bawah. Nanti kakak liatin punya kakak juga deh. I attach, saya melampirkan bersama surel ini, sama cover letter ini, a completed job application. Ya, my certification, sertifikat dia pernah ikut seminar apa aja, pelatihan apa aja, workshop apa aja, atau kursus apa aja yang terkait sama skill dia gitu ya. Juga di situ dilampirkan my resume, juga 3 references. Apa ini yang maksud dengan 3 references? Anyone knows what 3 references means here? Apa tuh maksudnya? Ada yang pernah coba masukin lamaran untuk kuliah di luar negeri nggak? Ada? Kalau ada, mungkin ada yang namanya recommendation letter atau references lah ya, gitu. Ini datangnya dari mana? Datangnya dari orang yang dia dianggap punya kapasitas untuk memberikan surat ini. Misalnya kalau di kuliah itu kepala jurusan. Ya dulu kakak pernah minta tolong kepala jurusan untuk bikin surat recommendation letter karena pengen buat ngelamar S2 gitu ya, keluar ke Prancis waktu itu. Gitu. Jadi dia akan nulis di situ, oh ini mahasiswa saya orangnya seperti ini, punya prestasi ini, dan sebagainya, gitu. References ini kemungkinan besar dari perusahaan yang tempat si Donaldson ini kerja dulu sebelum dia melamar jadi di posisi yang sekarang. Gitu. Biasanya ada nih ketahuan, oh dulu dia kinerjanya di perusahaan sebelumnya seperti ini, orangnya seperti ini, rajin lah, baik, target tercapai, misalnya gitu ya. Kalau misalnya target penjualan tercapai, sebagainya. Orangnya nggak punya masalah sama pegawai lain dan gitu-gitu. Ya, itu di introduction. Bagian kedua, ada bagian body of the letter atau body of the text. Ini istilahnya dalam tanda petik orang jual diri. Ya, the role is very appealing to me. Di sini isinya tentang dia itu pencapaiannya apa aja. Achievement masuk ke sini. Achievement dibahas. Bisa juga bahas tentang educational background, bisa juga educational background mungkin sedikit aja. Pokoknya ini intinya sedikit-sedikit ya. Gitu. Terus apa lagi ya? Nah, ini educational background di sini. Sama apa lagi nih? Oh, ini kayak kalau kita bikin analisis SWOT, berarti my strengths itu ya. My strengths are gitu apa aja. Prestasi dia apa aja. Gitu. The role is very appealing to me. The role itu refers to this position. Programmer position itu sangat menarik untuk saya. Ya. And I believe that my strong technical experience and education make me a high competitive candidate for this position.
posisi ini sangat menarik untukku. Aku yakin bahwa pengalaman yang berhubungan dengan teknis ya, karena ini kan teknis juga ya. Terkait dengan teknis ini itu kuat gitu ya. Dan juga latar belakang pendidikan dia, education juga, itu membuat dia kandidat yang mampu bersaing gitu ya, highly competitive for this position, untuk posisi ini. My key strengths, kekuatan kunci, kekuatan utama saya, key itu maksudnya main gitu ya. Kekuatan utama saya that would support my success in this position include, yang menurut dia bisa mendukung keberhasilannya di posisi ini itu meliputi apa saja. Nih, dia dulu pernah ngapain ya? I have designed, developed, and supported live use application. Karena dia programmer, dia bikin aplikasi dong, kayak sekarang ya. Pokoknya tren kerja di tahun 2020 ke atas itu semenjak pandemi itu semua yang hubungannya sama online, entah dia di digital creator, entah dia web developer, entah dia programmer, program ya biasanya ya, aplikasi programmer itu lagi laku-lakunya banget. Jangan nggak percaya tuh, istilahnya kayak orang kerja untuk kayak misalnya top gitu ya, yang dia developernya gitu ya, dan segala macam hubungan sama web, pengembangan web, marketing via web gitu ya. Kayak search engine optimization dan gitu-gitu tuh, aduh gajinya udah di atas 10 juta ya, bisa 12 ke atas gitu ya. Walaupun istilahnya juga cuma jadi content writer doang kalau yang emang udah gede ya, user experience gitu-gitu untuk yang perusahaan besar. Kenapa? Karena semakin kesini trennya itu orang kerja udah WFH, udah officeless ya. Officeless, you can work from anywhere, udah bukan work from office, bukan work from home lagi, you can work from anywhere. You can work anywhere sebenarnya, tinggal bawa laptop dan lain sebagainya gitu ya. Jadi udah semakin borderless istilahnya gitu ya. Yang kedua, I strive continually for excellence. What's the meaning of strive? Ada yang tahu nggak kata strive di sini? Halo. Ayo, yang tahu siapa? Halo. Gilang. Gilang, dicoba nanya Gilang dulu. Gilang, do you know what the meaning of strive here? Mana Gilang? Strive. Sorry. Hang on, let me just remember. Strive meaning like you are. Ever heard of this word before? Yeah, I know. It's let's say in Indonesian it means like berjuang. So like berjuang itu struggle, ya, struggle ya. Oke. Kalau strive itu the same as struggle atau lebih atau kurang? Kira-kira? Hah? Nashwa tahu? Kalau di sini sih artinya make great, mirip ya. Make great efforts to achieve or obtain something. Jadi dia mengusahakan upaya yang besar gitu ya, upaya-upaya usaha-usaha yang besar untuk mencapai sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Ya berjuang ya, strive. Tapi dia continually strive for excellence. Artinya orangnya ini lumayan perfeksionis nih. Kalau dia udah kepengen excellence, berarti dia nggak mau yang standar, nggak mau yang biasa-biasa aja. Dia pasti mau yang bagus, yang perfect lah, bisa dibilang gitu ya. Continually berarti dia terus-menerus dong. Bukan cuma 1 kali 2 kali, dia terus-menerus gitu ya. Ya emang kalau namanya orang bekerja itu begitu. Dia selalu pengen mencapai poin tertinggi lah ya. Kesempurnaan pasti ya, gitu. Yang ketiga, I provide exceptional contributions to customer service for all customers. Ini karena dia mungkin bikin aplikasi yang live use, ya. Maka dia juga bisa memberikan kontribusi atau sumbangsih yang excellence, berarti luar biasa, lebih dari biasa. Exceptional itu amazing, excellent gitu-gitu ya. Buat siapa? Untuk dari segi pelayanan konsumen. Untuk semua pelanggan, semua konsumen, customers. Ya. With a BA's degree in computer programming, B stands for bachelor. Ini gelar S1 ya. S1 kita bilangnya bachelor. Kalau diplom ya itu ahli madya, berarti kayak D3 gitu
ya. Bachelor of Science, I believe it stands for Bachelor of Science. Kalau di UGM itu anak-anak yang kuliah di jurusan Ilkom, ilmu komputer, itu masuknya ke Fakultas MIPA. Ya, MIPA itu nanti kan ada matematika murni, fisika murni, kimia murni, biologi murni, dan Ilkom masuk ke situ, gitu ya. Makanya tapi mereka kalau lulus gelarnya SSI, Sarjana Sains, gitu ya. SSI. Makanya dia Bachelor of Science juga, mungkin mirip dari situ ya. Tapi dia in computer programming, di pemrograman komputer, gitu. Dia ngomong sedikit tentang educational background-nya. I have a comprehensive understanding of the full life cycle for software development projects. Biasa ya kalau anak-anak IT gini, dia diharapkan atau seharusnya punya pemahaman yang komplit, komprehensif, menyeluruh untuk life cycle ya. Life cycle ya dari istilahnya kayak satu lingkaran penuh ya, berarti dari awal misalnya mulai di sebuah bikin project development software, ya pengembangan software gitu ya, sampai tahap akhirnya tuh seperti apa itu full life cycle gitu ya. I also have experience in learning and applying new technologies as appropriate. Saya juga punya pengalaman dalam mempelajari dan mengaplikasikan teknologi-teknologi baru sebagaimana yang dibutuhkan as appropriate. Please see my resume. Mohon tinjau gitu ya, tinjau review maksudnya di sini resume saya atau CV saya untuk informasi tambahan jika Anda membutuhkan gitu ya, on my experience. Kan nggak mungkin dia di sini nulis semuanya. Yang lebih rinci, yang lebih detail itu semua di CV. Ya, gitu. Oke, ini jadi paragraf 2 dan 3 ini isinya body of the text atau body of the letter tadi yang kita bahas di poin kedua. Dan terakhir di sini bagian closing ya. Yang providing contact information tuh di sini. Ya. Di bagian ketiga. I can be reached anytime, saya bisa dihubungi kapanpun via email, di alamat email yang ditulis di sini, atau by cell phone atau mobile phone di nomor segini. Ya. Terakhir, sebelum signature ada thank you for your time and consideration. Terima kasih atas waktu dan pertimbangan Anda. I look forward to speaking with you about this employment opportunity. Berarti saya sangat berharap untuk berbincang-bincang dengan Anda tentang kesempatan kerjaan ini. Gitu. Employment itu hal tentang pekerjaan seseorang, itu employment. Oke, sincerely ini salutation untuk menutup ya, kayak hormat saya gitu lah ya. Sincerely itu gitu, baru di sini boleh ada e-sign kalau di email, kalau di sini ya nggak ada ya. Baru nama lengkap John Donaldson gitu. Oke. Kira clear? Is it clear? Any question so far? Sampai sini jelas nggak? Ada yang bertanyain? Jelas? Jelas Kak. Mau ganti slide? Jelas, Kak. Oke, alhamdulillah. Nanti kita coba ya. Ya, sip. Alhamdulillah. Kita coba ke ini bagian-bagiannya yang udah Kakak jelasin tadi, berarti nggak usah ya. Ini rinciannya satu persatu pakai bahasa Indonesia. Bentar. Bagian-bagian tadi udah. Cover letter header tadi udah. Isi first name title ini. Ini istilahnya template-nya lah ya. Ini template-nya. Default-nya kayak gini. Nanti kalian tinggal isi aja. Oke. Udah dibahas tadi ya. Sip. Kita coba ke yang lain sebentar. Ini contoh kedua. Ini tentang accounting ya, recruiting manager. Oke. Nah, ini manajer bagian rekrutmen nih, Johnson. Ketahuan di sini, oh ya jangan lupa, ini kan first name ya. Ini first name atau surname, kita bilang juga surname. Ini jangan dipakai untuk menyapa orang di surat ya. Yang dipakai adalah family name yang ini. Ini family name. If you are not sure whether she is married or not, Susan ini, Ibu Susan ini udah nikah apa belum ya? Yang paling aman, kalau Mrs. ini kan jelas artinya nyonya. Kalau mau lebih aman itu kayaknya bukan ini. Pakainya MS. This is just an example ya. Dear Miss Johnson. Nah, kalau Miss ini terhindar dari prasangka. Oh, dia Miss yang belum nikah. Apakah dia udah nikah jadi Mrs.? Ya, kalau Mister kan jelas banget dong, Pak. Mau nikah atau nggak nikah atau belum nikah, istilahnya Mister udah ketahuan, Pak. Gitu kan ya. Tapi kalau untuk perempuan lebih baik pakai Miss without R.
Oke. Dan jangan lupa ini pakai family name. Dear Miss Johnson, I'm writing to you to express my interest in the accounting position you have opened on your company website. Sama ya, reason ya, alasan di sini. Dan dia lihat itu di mana? With the job ID. Kalau di job ID berarti mungkin dia lihat di job portals. Job portals di internet banyak banget. Ada yang udah pernah coba buka-buka atau nemu? Pernah baca? Apa itu contohnya? Arif, have you? Udah pernah belum Arif? Atau Gisa? Pernah coba-coba misalnya seperti Indeed.com atau Jobstreet.com. Oh, sebentar. Gitu ya. Itu apa namanya? Kayak misalnya Jobstreet.com itu kita bisa pasang kayak semacam CV online di situ. Mereka juga minta. Kenapa? Ini kan sekarang kita semua eranya digital ya. Jadi kalau kita pasang sebanyak mungkin, ya kita set sebanyak mungkin istilahnya riwayat pekerjaan kita dan sebagainya. Yang jadi CV yang online di situ, begitu orang ketik di query di googling atau di Chrome atau di apapun itu yang browser, nanti begitu diketik mereka cari posisi yang kita punya di situ pernah kita kerjakan, mereka akan langsung hubungin kita gitu ya. Nanti kasih contohnya kakak deh. Nah kalau yang di versi online misalnya jobstreet.com atau indeed.com dan sebagainya banyak, itu kan karena online jadi pakainya pakai ID ya, nomor gitu, ID 11220 gitu. Karena nanti banyak sekali jobs di situ pasti yang dipasang. I am a certified public accountant CPA. I am a certified. Certified ini tersertifikasi ya, artinya dia udah lolos ujian nih. Bisa ada ujian-ujian tertentu, ujian jadi penerjemah, ujian jadi mungkin termasuk di bagian hukum juga ya Arif ya, law, notaris juga pasti certified, butuh sertifikasi juga. Akuntan juga nih, public accountant ya, yang tersertifikasi. Karena ada yang nggak tersertifikasi gitu. Nanti beda lagi nih status hukumnya dan orang memandang seperti apa status dia gitu ya. Dan untuk keabsahan juga, validitas juga di pekerjaannya. Bisa lebih terpercaya kalau dia certified. And I'm confident, dan saya juga percaya diri bahwa that my experience and skill set would be a great match for this position. Skill set ini, set kenapa dibilang set? Karena dia punya lebih dari satu skill. Jadi set di sini maksudnya collection of skills. Ya, collection of skills. Banyak, dia punya skill macam-macam, bukan cuma satu. Jadi a set of skills itu skill set. Oke. Yang kedua, mana nih lanjutannya? Sorry. Udah praktis aja. Oke. Nah, ini bagian yang tadi yang kita menampilkan apa yang kita tahu, apa yang pengalaman kita dan sebagainya yang jadi our strength. I have strong knowledge of accounting principles. Saya juga punya pengetahuan atau ilmu tentang prinsip-prinsip akuntansi yang kuat gitu ya. Bahasanya nanti di sini yang memperkuat itu adalah adjectives ya. Penggunaan adjektif gitu. Ada strong dan sebagainya. Backed by experience. Kalau dia orang punya ilmu, terutama nih kalau untuk yang kuliah-kuliah SMA terus jalurnya kan kuliah, itu beda sama anak-anak yang waktu SMA itu masuknya SMK. Jalurnya itu bukan ke kuliah sebenarnya. Kalau SMK kan kejuruan. Mereka tuh langsung di penyalurannya untuk ketenaga kerjaan, untuk bekerja. Ya. Bukan untuk kuliah. Walaupun misalnya yang kerja-kerja di mungkin perusahaan, di segala macam di OBK tuh di Cikarang banyak juga akhirnya yang kuliah lagi juga. Gitu ya. Tapi basicnya jalurnya itu beda sebenarnya. Nah, kalau orang punya strong knowledge of something, of one discipline gitu ya, terus dia di backed by experience, punya juga pengalaman yang membackup dia, itu kan akan jadi lebih bagus lagi, itu nilai tambah ya, gitu. I have gained in the last 12 years, berarti 12 tahun ini dia bekerja, dia sudah mengaplikasikan ilmu dia, gitu, tentang prinsip-prinsip akuntansi. In my previous position, di pekerjaan lama saya dulu, I managed the accounting of a financial consulting firm. Jadi firma ini perusahaan ya. Dulu di pekerjaan lama dia itu mengatur di bagian atau bekerja di firma konsultan ya, consulting firm, firma konsultan. Tapi urus tentang
tentang finansial, keuangan. With over, yang di situ ternyata pendapatannya, revenue, pendapatan, itu with over $30 million. Pendapatannya bisa sampai $30 juta ya. Insya Allah ya. I not only met expectations, biasanya kalau di perusahaan itu pasti punya target dong. Ya kan? Punya target. Targetnya mungkin di bawah 30, tapi dia, atau misalnya targetnya $30 juta nih, misalnya per tahun, misalnya gitu ya. Yang bisa diraih, dicapai sama perusahaan tersebut. Tapi tadi karena dia di situ pekerjaannya bagus, kinerjanya bagus, akhirnya tidak hanya bisa meet expectations, itu artinya memenuhi target, ya target dari perusahaan yang diminta, but exceeded artinya surpass itu artinya melebihi. Oke. Surpass itu dari bahasa Prancis juga, exceeded melebihi expectations tadi ini, them ini kembali ke sini, ya dengan cara bagaimana? Increasing cash flow. Aliran uang masuk ke perusahaan itu naik gitu ya, meningkat sejumlah berapa? 4 juta. Ya, gitu. Berarti dia bisa lebih dong dari yang ditargetkan. Kan ini berarti nilai tambah buat dia, berarti prestasinya bagus bagi perusahaan. I helped achieve this. Saya membantu hal ini bisa tercapai gitu ya. Dengan cara by changing our accounts receivable policy. Jadi kebijakan kebijakan akun yang di perusahaan tersebut itu diubah sama dia, disesuaikan. And negotiating better contracts, kontrak-kontrak perusahaan dengan kerjasama dengan perusahaan lain itu juga dinegosiasikan dengan lebih baik gitu. There is more depth, ada maksudnya rincian tentang hal ini yang lebih mendalam lagi, more depth on my experience, tentang pengalaman saya and skills ya, in my resume, which I would appreciate you looking over, yang saya akan sangat menghargai jika Anda meninjaunya kembali atau menelahnya lagi lebih dalam gitu ya. Gitu. Itu paragraf kedua sudah cukup padat dengan ini. I am certain ini udah masuk ke closing. I am certain that my experience and skill set would make me a great candidate for this position, as well as juga a great asset to your company. Saya yakin nih pengalaman saya yang seperti itu gitu ya, skill set saya gitu cocok banget buat posisi yang Anda tawarkan gitu, dan saya bisa jadi aset yang besar bagi perusahaan Anda. Please give me a call at number above. Berarti tadi di atasnya anggaplah sudah ditulis nomor dia yang bisa dihubungi to schedule interview, untuk menjadwalkan wawancara at your convenience. Maksudnya at your convenience adalah sesuai dengan kelapangan waktu Anda gitu ya. Kalau Anda senggangnya di jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, itu saya bisa dihubungi gitu. At your convenience sebenarnya terserah Anda. Ini bahasa formal banget ya. At your convenience. Convenience itu artinya kenyamanan sebenarnya. Kita serahkan itu pada dia untuk mengatur waktunya kapan yang dia mau. I appreciate your consideration. Saya menghargai pertimbangan Anda and look forward to hearing from you. Ini phrasal verb look plus forward. Plus ini preposition ini. Ini plus to lagi, preposition lagi. Ya, selalu diikuti sama ing. Kalau yang nanti belajar gerund, ya diikuti sama ing. Selain look forward to hearing, juga bisa look forward to seeing, bisa apapun, intinya dia verbnya ing. Tapi kalau ini udah lazim dipakai, look forward to hearing from you. Saya sangat berharap mendengar kabar dari Anda, intinya gitu. Terus closing sincerely, baru John Smith itu signature. Gitu ya, jelas nggak nih sampai sini? Jelas? Kita udah bahas 2 contoh, kita tinggal masuk ke practice. Jelas ya, insya Allah ya. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Sampai di sini. Ada yang mau tanya mungkin? Jelas? Kalau nggak ada yang jawab berarti ya jelas ya. Ya, gimana? Itu ya, tadi yang di bawah look forward itu kan ada tulisan biru ya? Yang kakak tulis ya? Look forward to? Tadi kakak nulis. Yang mana? Itu ini yang forward di garis ini apa? Oh ya. Preposition. Oke. Nggak jelas. Sorry. Oh iya, maaf, tulisan Thank you, dokter. Iya, welcome. Kita ke practice dulu ya. Coba satu-satu ya. Buat ngecek nih, tidur apa enggak nih gitu.
Oke, kakak nggak usah terjemahin ya. Ini kan udah kelas 12. Nah, tadi udah terjemahin 2 kali, sekarang tinggal reading comprehension from the text, this text. Oke. Number 1 siapa ya? Arif dulu deh, Arif. Arif, yuhu. Mana Arif? Iya, Kak. Yeah, can you answer number 1? Question number 1. Yeah, Arif. Read the question first and then the answer. Di saya hitam semua, Kak. Sinyal saya lagi ini. Serius? Tunggu. Pas sekolah pagi. Kakak capture dulu ya. Hah? Gimana? Ya Allah. Beneran nih nggak bilang dari tadi. Sebentar dulu. Wait. Bentar ya. Sedih banget. Dari tadi terjadi yang kelihatan apa dong? Kenapa, Kak? Tapi kakak rekam sih. Ntar. Kakak kirim ke chat ya. Tapi yang tadi mana nih? ya, Kak. Yang dari slide Kirim ke chat. Berarti tadi kenapa? Dari slide ke berapa? Arif nggak bilang bi. Yang body ini, Kak, yang diisi dari surat lamarannya. Yang kemana? Ke 1, ke 2? Nggak tahu, Kak. Nggak lihat. Nggak ngitung slide-nya. Aduh ya Allah. Tunggu dulu. Ini juga lagi loading nih. Tara ya. Kak kirim di print screen-nya. Tapi suara kakak jelas ya. Tar. Ada lagi nggak yang nggak kelihatan? Sebentar. Sedih deh. Arif, udah kakak kirim di chat? Di meeting chat? Loading image tuh. Bentar. Udah nyampe belum? Yang lain mungkin kalau... yang lain kelihatan nggak? Nashwa, Gitsa, sama Gilang kelihatan? Screen-nya kelihatan? Aku jelas kok, Kak. Jelas, ya. Kak. Jelas. Gitsa sama Gilang gimana? Gilang, oke. Gitsa, oke. Berarti kita bisa jawab dong nih ya. Udah nyampe, Arif? Lagi loading, Kak. Aduh. Ya udah. Berarti kita switch dulu ke yang lain. Gitsa deh. Gitsa, halo Gitsa. Can you help me answer question number 1? Halo, Gitsa kemana nih? Tidak terdengar di... Atau kan Nashwa dulu boleh? Nashwa? Boleh, Kak. Bentar, baca dulu. Boleh. Oke, boleh. Yeah. What position does Bala apply for? Oke. Ini Nashwa ya. Arif, kalau udah kelihatan bilang ya, Arif. Iya, Kak. Oke. Ngomong-ngomong, bisa nyolekin Geca nggak? Kemana Geca? Ada suaranya. Satu B bukan, Kak. Oke. Hai, Geca udah nyaut. Ya. Nomor 1 apa? Kalau kata aku sih B. Ya. YB. Ya, YB. In which Soalnya di paragraph situ ada can you tulisan find the yang answer for B? di paragraf ke-1. Who can Paragraph take 1. up market research for you. Dari situ sih.
Berarti ini market research for you dong. Market research dong berarti. Gimana? Iya. Kalau ngelihatnya dari yang ini, berarti market research dong berarti. Iya, yang B. Aku Ya, yang ngomongnya itu kan ya yang B B. ya. Yang B. Iya, yang B. Oh, ya benar. Berarti yang B ya, benar ya. Oke, thank you. Iya, benar ya. Kalau yang lain Oke, Kak. disebutin nggak? Yang A ada nggak di teks? Yang A. Yang A nggak ada ya di teks ya. Nggak ada nyebutin dia mau Iya, jadi yang reporter A nggak kan? ada. Kalau yang C, what is it? Yang C, apa itu yang C? Kalau yang C pengalaman kerjanya dia dulu ya. Dulu dia Iya, pernah betul. kerja. Field investigator. Good. Oke. Yang D, university lecturer sebutin nggak? Bentar. Gak nemu sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Dia bukan jadi Nggak ada dosen ya. gitu di kampus tertentu. Nggak ada ya. Oke. Very good, Najwa. Good job. Thank you ya. Yang untuk nomor 1 betul. Iya, Kak. Jawabannya B ada di sini. Ya. Jadi ceritanya dia nulis lamaran ini sebagai karena dia baca iklan di The Times of India sama paper juga, newspaper juga, bahwa si Navajivan ini ya manajer dari Navajivan ini nyari lookout, itu maksudnya mencari, lagi nyari, seeking, sedang mencari orang yang bisa bekerja, capable man who can take up market research for you untuk perusahaan tersebut gitu ya. Oke, number 2, Gitsa. Gitsa udah balik nih. Gimana Gitsa? Layarnya belum kelihatan, Kak. Masih Masih nge-lag? Di chat kelihatan nggak? Di meeting chat? Tadi kirim. Bentar, Kak. Nah, ini baru kelihatan. Oke. Kelihatan PPT-nya ya? Kelihatan, Kak. Number 2. Ya, number 2. Number 2. Number 2, please. Kita dulu. B A ya, Kak? Yang A. Coba bentar. Ini apa nih artinya nomor 2? Tahu nggak? Nomor 2, pertanyaan nomor 2. Tahu? Apa yang kira-kira perusahaan tersebut paling mungkin akan lakukan sebelum dia mengundang Bala untuk wawancara, ya kan? Gitu. Apa ya kira-kira? Kalau yang A itu, tadi jawabanmu apa Gica? A. Is it really A? Yang A ini artinya hold a press conference, berarti dia mengadain konferensi pers. Ada nggak di teks kira-kira? Is it mentioned in the text? Yang A? Enggak, Kak. Nggak ada, berarti bukan dong kalau nggak ada ya. Atau yang menyerempet-nyerempet ke situ, tersirat, nggak ada juga kan di A ya? Gitu. Kalau B gimana? B. Admit itu maksudnya to accept him. Kurang 1. Accept. To accept him directly as new employee. Jadi langsung aja diterima. Nggak usah pakai wawancara, nggak usah pakai magang. Langsung diterima sebagai pegawai baru. Gitu, itu yang B. Betul nggak kira-kira? Salah, Kak. Salah, oke. Nggak ada di situ juga ya. Secara tersurat dan tersirat itu nggak ada di situ. Gitu ya. Dan juga berdasarkan kebiasaan juga nggak ada begitu ya. Yang C gimana, C? Bukan. Yang D. Yang C juga bukan? Gimana? Yang C iya nggak? Kayaknya bukan deh. Bukan juga. Oke. Terus yang D apa? Send back his application letter without notice, berarti dibalikin. Dia udah ngirim application letter, satu berkas lengkap, dibalikin lagi ke dia sama perusahaan itu. Kalau yang D gitu, without notice itu maksudnya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jadi begitu nerima langsung dibalikin lagi, nggak pakai menghubungi dia, nggak pakai menghubungi si Bala, bilang
Maaf, dengan sangat misal kami harus mengembalikan aplikasi Anda. Enggak, lagi ngomong langsung dibalikin aja. Benar nggak, Dek? Ada nggak di sini di teks? Enggak, Kak. Ya. Gimana Gica? Ada gimana, masih bingung? Berarti D gimana kira-kira jawabannya? Betul nggak, D? Hah? Bingung? Suaranya putus-putus. Hah? Kalau yang D Bingung, Kak. rasanya sih tidak mungkin juga ya. D ini enggak juga. Jadi begini, kalau misalnya dia secara tersurat nggak ketahuan dari sini gitu ya, nggak ada. Kita coba yang tersirat nih. Pilihan keduanya coba yang tersirat. Ya, to ask him to hold the press conference ini explicitly secara tersurat di sini nggak ada. Buat apa coba kita mau nerima orang jadi employee kita, terus kita bikin konferensi pers kayak selebritis gitu kan ya? Kan nggak mungkin, ya kan, salah. Terus yang B, to admit him directly as a new employee, ini juga tidak terjadi. Biasanya orang pasti pakai proses, ada alurnya, ada cycle-nya. Kirim berkas, berkasnya di ACC, panggil untuk interview, atau panggil untuk tes gitu dulu, dan seterusnya. Panggil untuk tes, setelah tes interview ada nego mungkin about salary dan lain sebagainya. Gitu ya, atau mungkin nanti setelah itu diterima berarti mungkin magang dulu, atau nggak perlu magang, langsung kerja. Dia sudah paham juknisnya gimana, juklaknya gimana, langsung kerja. Gitu. Tetapi nggak mungkin kalau diterima langsung gitu, nggak mungkin. Jadi keduanya A dan B itu enggak. Kalau D ini dibalikin lah, ini lebih menyedihkan lagi. Ini juga nggak terjadi kayak gini ya. Biasanya perusahaan tuh nggak mau repot-repot ngebalikin, pakai biaya lagi ya. Kalau hard copy dibalikin, nggak mungkin lah ya. Nah, jawaban yang paling mungkin yang masuk akal itu yang C. Kenapa? Ini mungkin karena bisa jadi ini salah satu proses untuk dalam proses pengambilan keputusan ya di perusahaan yang ini sekarang. Kan tadi dia udah bahas tuh di sini, saya punya pengalaman begini, saya begini begitu, udah dijelasin dia kekuatan dia gitu, segala pengalaman dia gitu. Jadi bisa jadi untuk cross check atau untuk verifikasi perusahaan yang sekarang itu menghubungi employer yang sebelumnya. Former itu previous, artinya tadi employer kan bosnya ya, bos di perusahaan awal dia bekerja, perusahaan sebelum yang ini. Itu dihubungi dulu, ditanyain, bener nggak kamu punya pegawai seperti ini, namanya begini, dia bilang seperti ini, achievement dia di perusahaan kamu dulu, bla 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 bla. Itu untuk cross check. Nah, yang paling mungkin itu yang C jawabannya daripada yang A, B, or D. Gitu. Gimana Gisa? Bisa diterima jawabannya? Halo? Bisa, Kak. Halo Gisa. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami nggak penjelasan kakak? Bisa ya? Oke. Ke nomor 3. Kira-kira nomor 3 siapa ya? Arif, udah kelihatan Arif? Print screen kakak udah Belum. kelihatan? Yang di chat belum kelihatan? Tapi belum. Oh iya ya. Foto Oke. juga. Tadi udah soalnya. Oh ya. Aduh. Soalnya udah send tadi, udah ada checklist di Teams, udah terkirim berarti. Itu mungkin udah dilihat. Itu berarti kakak ke yang lain dulu ya, Arif ya. Ke Gilang ya mungkin. Gilang, are you still there? Gilang. Arif dulu ya. Ya. Halo Gilang. Oh ya, iya silakan Arif ya. Ya. Ya Gilang, what do you think the answer for number 3? Ya. The antonym. Oke, hati-hati ya. The antonym bukan sinonim. C. Consist. No. Brief. What's the meaning of brief? Like meeting, right? For this, like basic thing. It's for like meeting. So itu briefing ya.
Biasanya ya brief. briefing gitu Oh, ya. sorry. Hmm. Long. Because brief like for a while, like Tunggu, only ya. like few seconds. Iya betul. Brief itu maksudnya singkat ya. Brief itu bisa jadi dia mirip dengan arti swift, ya kan? Gitu. Swift itu artinya cepat gitu ya. Quick. Nah, quick gitu ya. Quick, brief, swift itu artinya cepat gitu atau ya durasinya pendek gitu ya. Singkat gitu lah ya. Maka antonim dari kata brief itu yang mana? Coba kita lihat. Long itu panjang, short pendek, concise. Do you know what the meaning of concise is? Gilang? Concise? No. Ada tuh dulu Oxford Concise Dictionary. Oke, tulisannya gini amat. Dia modelnya rada tebel. Ya, kira-kira setebal jempol gitu lah ya. Seruas pertama jempol gitu ya. Tapi dia saku, kamu saku. Gitu, kamu saku. Jadi kita bilang di situ makanya tulisannya Oxford Concise Dictionary. Maksudnya kamu saku Oxford. Concise ini artinya giving a lot of information clearly. Jadi dia tuh ringkas, padat gitu ya. And in few words. Tapi brief tapi komprehensif. Brief tapi komprehensif menyeluruh. Misalnya kalau di kamus itu hampir semua kata ada gitu ya. Tapi dia nggak pakai penjelasan yang banyak ya, nggak panjang lebar. Gitu. Oke, itu concise itu ringkas dan padat istilahnya gitu ya. Jadi banyak informasi di situ, jelas ya. Ringkas, brief juga tapi komprehensif, menyeluruh atau lengkap. Itu concise. Kalau simple kan modest, sederhana ya. Ini bukan antonim dari ini gitu ya. Jadi brief nih lebih ke mana nih antonimnya, lawan katanya tadi. Jawabannya apa Gilang? Nomor 3. Ini tadi ya long ya. Oke, good. Kalau short berarti sinonim simple, jadi ke sini juga. Kalau concise ada arti yang slightly different. Oke. Berarti lebih ke long. Oke. Very good Gilang. Thank you ya. Gimana sampai sini ada yang bertanyain? Nomor 1, 2, 3 jelas? Mungkin tadi agak banyak di penjelasan di nomor 2 ya. Nggak ada? Kalau nggak ada kita ke next practice. Arif udah masuk lagi belum ya? Udah, Kak. Oh, udah. Kakak ganti slide, kelihatan nggak Arif? Practice kedua. Belum, Kak. Di saya masih ini Kakak. Belum share screen-nya belum ada. Kalau di saya. Oh, coba Kakak share ulang ya. Yang lain gimana? Udah? Udah jelas, Kak. Bentar. Kakak coba share ulang ya, siapa tahu nanti Arif bisa lihat dari sini. Bentar ya. Mungkin dia lelah ya Arif dari pagi dipakai buat belajar. Capek kali. Udah istirahat belum laptopnya atau PC-nya? Udah sempat di shutdown gitu nggak istirahat? Enggak, Kak. Tadi kan habis Belum? kelar sekolah 11 ngerjain tugas, Kak. Walah, kasian banget ya. Mudah-mudahan nggak rusak ya. Oke. Kakak share ulang. Mudah-mudahan kelihatan. Sudah kelihatan belum sekarang? Semuanya udah kelihatan? Udah, Kak. Siapa yang? Oke. Ini siapa nih yang udah? Oh, Arif udah kelihatan? Yang lain Nashwa, Gilang sama Geca udah kelihatan? Udah, Kak. Udah. Oke. Udah. Gilang udah juga? Geca? Udah. Oke. Sekarang kita lihat yang ini. Ya, Dear Miss Siregar. Oh, udah nggak usah diartiin lagi deh. Langsung aja number 4, Arif. What position is needed here? Ya, administrasi asisten ya, Kak. Administrative assistant? Sebentar. Ya, betul. Jawabannya yang itu. Kebetulan ada di situ, jadi langsung kelihatan ya. Kakak zoom in, kelihatan nggak? Masih kelihatan slide-nya? Masih? Mudah-mudahan masih ya. Oke. Number 5, balik ke Nashwa lagi. Number 5.
Sebentar, Kak. Oke. Yang D ya, Kak. Yang she will be interviewed. She will be interviewed. Bentar. Apa yang diharapkan oleh si pelamar setelah dia mengirimkan surat lamaran tersebut? Apakah dia langsung jadi manajer? Sepertinya tidak. She will start training, ada pelatihan. Ada nggak di sini di teksnya? Bakal mulai pelatihan. Nggak ada ya? Nggak ada juga. Nggak ada. She will receive the salary, belum kerja udah tahu tuh Belum. gajinya, nggak mungkin ya? Gitu. Iya. Ya, yang ini betul karena lihat di mana nih? Which paragraph shows this Paragraf answer? terakhir. Yang ketiga. Betul, ya. Di sini ya. Since Iya. di sini artinya apa nih, Nashwa, tahu nggak? Since di sini, what's the meaning of the word since di sini? Sejak. Sejak atau? Bentar. Kalau Sejak ya? ini bukan sejak nih, bukan. Tapi Bentar, kata since. Oke. Since itu kalau diikuti sama angka tahun, misalnya I've been working in this company since 1994. Berarti saya udah bekerja di perusahaan ini Iya. sejak tahun 1994. Oke. Kalau diikuti oleh since di titik atau poin dari tahun atau waktu tertentu, itu baru dia artinya sejak. Oke. Diikuti sama date. Tapi di sini kalau dia nggak diikuti sama itu tadi, angka tahun, bulan, dan sebagainya, yang menyatakan date, itu nanti dia punya berbagai variasi, ya, yang artinya sama dengan because. Conjunction juga ya. Gitu. Oke. Pernah dengar nggak? Nanti Baru tahu since-nya ada sekarang. temennya, ada for. Oh iya, nanti ada pasti di teks. Since, for, dan as. Ya, diingat-ingat aja nih 3 kata ini. Oke. Since proven skills are best explained in person. Ini maksudnya gini, karena skill-skill atau keterampilan-keterampilan yang terbukti, makanya dia pakai ada quotes di sini ya, quotation mark di sini. Ya, proven artinya terbukti. Kenapa? Karena yang namanya skill, keterampilan itu sesuatu yang bisa dibuktikan di lapangan, ya kan? Kenapa dia ngomongin ini? Skills dia disebutkan di atas. Ya, I recently completed the 3-course Apple Computer System. Berarti dia habis nyelesain kursus sistem komputer Apple. Kan beda ya Apple sama yang lain ya, pasti. Mac, Apple itu beda sama yang lain, gitu. Sama Windows pasti beda, Linux beda lagi, ya kan? Jadi specialization skill. Nah, ini kan skill yang khusus ya, spesialisasi khusus ngomongin atau mempelajari tentang sistem komputer Apple. Itu sudah terbukti have proven valuable, sangat bernilai, berharga sekali, bermanfaat sekali gitu ya. In my work, di pekerjaan saya for the past 8 months, ya, di 8 bulan belakangan ini sebagai seorang asisten bagi siapa? Assistant to the chief accountant. Ya, dia jadi asisten selama 8 bulan terakhir ini jadi akuntan kepala. Di mana? Di Galaxy Building. Gitu. Nah, hal yang sifatnya proven skill segini menurut dia, gitu, menurut Linda ini, itu paling bagus ya, itu kalau dijelaskan in person. In person artinya face to face. Dijelaskan ketemu langsung tatap muka, ya. Ya gimana cara ngasih tahu sesuatu yang hubungan sama sistem komputer kalau misalnya mungkin ya kurang enak aja kali kalau by text atau kayak gitu, nggak, kurang enak ya. In person kan kalau interview enak. I would appreciate, maka dari itu saya sangat menghargai kalau misalnya Anda mengundang saya untuk interview. Gitu. Oke. Gitu ya. Oke, Nashwa. Oke, Kak. Kita ke nomor 6. Gitsa. Gimana Gitsa? Number 6. The word proven has a closest meaning to. Ini kita ngomongin sinonim ya. Sinonim juga sesuatu yang muncul di UTBK. Oke. Mana sinonim? Banyak-banyakin ini. Apa yang mana? Yang mana jawabannya? A. Which one? A. Why A? Why don't you choose B, C, or D? Artinya sama, Kak. Artinya sama ya? Atau closest in meaning ya? Closest in meaning artinya maknanya terdekat dengan proven. Acknowledge itu artinya apa?
Hah? Apa artinya acknowledge? Bahasa Indonesianya apa? Bisa. Diakui ya, Kak. Oke, boleh diakui, recognize as being good or important. Kalau di buku, pembukaan buku, entah thesis, kata pengantar, kata sambutan, itu bisa bilang acknowledgement ya. Acknowledgement itu kata sambutan. Gitu. Jadi sesuatu yang dianggap, dikenali sebagai bagus atau baik atau penting. Itu acknowledge ya. Eksternal ya hubungannya sama luar, internal hubungannya sama dalam, outcome itu seperti output itu hasil. Gitu ya. Keluaran yang diharapkan apa, outcome itu hasilnya seperti apa gitu. Jadi jelas yang cocok itu yang A jawabannya ya. Oke, thank you all. You all very good. You all have answered well. Tunggu dulu sebentar. Kita sempat nggak ya kalau ke itu masih ada, we have 13 minutes left. Bentar ya, Kakak mau coba ke. Ada pertanyaan sampai sini nggak? Cukup ya, jelas ya. Kan nanti boleh minta materinya Insya Allah nggak? Materi PPT yang tadi. Boleh dong. Boleh, Oke. boleh. Minta Nanti share ya, Kakak share Kak? di mana nih? Di grup sama di sini sama di grup Di kali ya? WA aja, Kak. Di sini atau di grup nih? Iya. Di WA. Di WA Oke. aja, Kak. Oke. Sip, Thank you, Kak. Insya Allah ya. Tapi mungkin kali habis maghrib atau habis isya ya? Iya, Kak, nggak apa-apa. Oke. Bentar, Kakak mau ke sini dulu bentar. Maybe you still have time for this. Udah ganti ini belum? Kakak bukain quizzes nih. Udah muncul belum? Udah, Kak. Udah, yang lain udah kelihatan? Udah, Kak. Oke, yang belum kelihatan siapa nih? Arif, kelihatan Arif? Jadi cemas Kakak. Udah, Kak. Oke, alhamdulillah. Let's start the live quiz. Bentar, klasik aja. Kakak kirim kemana ya? Kakak kirim ke, kalau ke chat benar-benar kelihatan langsung ya. Kerjain ya, nanti biar kelihatan skornya di sini ya. Ngomong-ngomong kalau di sekolah pakai apa nih biasanya? Pakai quizzes juga nggak? Atau pakai yang lain? Pakai Google Form, G-Form, Kak. Aku pakai Oh, kalau aku G4. quizzes. Iya, aku quizzes kalau aku. Kak, Tapi kalau ini bisa quizzes Gaskul, juga. Ada yang Gaskul. pernah pakai? What is it? I don't know. It's Tulisannya gimana? How do you spell it? Gilang. GAS, like GA and then just at school. Oh, G-A School. G at school. GA Oh. school, ya. Yeah, like that. Google Ads. GA school. Oke. Udah kelihatan belum? Tar. Udah kelihatan kodenya? Join code 0658. Udah, Kak. 94. Yang udah kelihatan boleh langsung ya? Atau kirim link kemana nih? Tunggu dulu, udah. Oh. Oke. Oh, kirim ke WA iya juga sebentar. Ke meeting chat juga ya. Jadi nanti tinggal klik linknya, tinggal diklik aja bisa langsung masuk ke quizzes. Bentar ya, Kak. Ya, silakan. Oh, we still have 9 minutes. Only have 9 minutes
left? Uh-oh. Ya, yang udah bisa masuk. I'm waiting here at live dashboard. Ada yang sudah berhasil masuk? Atau susah masuk nih? Ada Aku kesulitan nggak? Kakak udah masuk. Ini sudah masuk sih ininya. Oke, ya. Kakak mau start waiting for participants to join, baru ada Najwa ya? Reload dulu ya. Gitsa, Arif, sama Gilang udah bisa masuk? Aku udah join. Oke. But Kak, because it's going to Azan, because I have to breakfast because today I having a fasting. Oke. Masya Allah. You're fasting? Yeah. Masya Allah. Barakallahu. Oke, please do. Silakan. It's still not Azan yet, so I think I guess still have time. I will let you know, ya. Oke, nggak apa. Bisa main kok sambil minum atau sambil makan boleh. Oh ya, you can also say call for prayer ya. Call for prayer itu maksudnya panggilan untuk sholat gitu. Kita boleh pakai azan, boleh juga bilang call for prayers. Oke. Kakak start dulu ya yang udah. My connection juga not so good. Bentar ya. Udah masuk. Arif belum masuk? Ya. Tapi saya lagi ngerjain, Kak. Oh iya. Ya udah nggak apa. Arif udah ngerjain? Ya koneksi kakak kurang bagus kali sini lagi reconnecting juga. Ya udah, oke, alhamdulillah berarti kalau dia bisa masuk. Cuman di sini di dashboard belum kelihatan. Mungkin nanti kalau udah reload reconnecting nanti kelihatan ya. Alhamdulillah kalau udah masuk. Susah nggak tuh soalnya? Gampang, Kak. Gampang, alhamdulillah. Nanti besok lagi cari yang lebih susah ya. Yeay. Oh iya udah masuk, alhamdulillah Arif. I got you. Aduh. Yeay. Di sini yang kalau hijau jawabannya benar, kalau merah salah. Kita biru nih. Oh. Waduh. Let me see the questions first. Itu berapa pertanyaan ya? Aku tadi kakak nggak lihat tuh. Oh, 20 questions banyak juga ya.
Tapi bisa cepet ya. Oke, I'll be waiting kok. Tenang. Ada kata-kata yang susah nggak nih di sini? Kak, may I break my fast first? Yeah. Oke. Yes, please do. Doanya udah tahu kan doanya? Kak, saya ngulang, Kak. Kenapa bisa ngulang? Kok bisa Sinyal. ngulang? Koneksi? Iya. Reconnecting ya? Sinyal ya? Iya. Oh. Oke. Para PT, tapi nggak apa-apa deh, ya udah nggak apa-apa. Ulang aja nggak apa-apa. Praktikum. Oke. Di sini ada nggak tahu di situ random atau enggak ya, tapi ada English expression for praktikum. Internship itu lebih ke magang. Internship artinya magang. Gitu. Wah, mantap nih. Voluntary service berarti ya volunteer for something or for a job. Sukarelawan berarti ya. Ada yang udah selesai? Wah, macam-macam di sini ternyata warnanya ada merah, kuning, hijau, biru. Merah, kuning, hijau, biru. Tapi kok ada yang abu-abu ya? Oh, mungkin belum dijawab ya. Almost finish. Waduh, kejar-kejaran nih Gisa sama Nashwa. Kejar-kejaran. Arif, semangat ya, ulang lagi. Semangat. Iya, Kak. Masih nggak bisa nih. Apanya? Ya, Di internet hey, loading. Najwa mengungguli Geca. Internetnya masih loading. Oh, ya udah nanti kalau emang nggak bisa sampai kelas berakhir, dicoba sendiri dulu aja ya. Iya, Kak. Yang penting linknya udah dapat, nanti buat latihan sendiri ya, insya Allah. Nashwa, have you finished yours? Udah Kak, udah selesai. Yes, mantap. Geca? Udah, Kak. Oh, mantap. Di sini Geca belum selesai loh. Kok udah selesai di situ? Ini udah jam 6 lewat. Kakak Ya, ini dulu aja ya. Gilang masih buka puasa kah? Gilang? Oh ya. Ya, tunggu. Kakak end dulu aja ya. Arif
masih mencoba kan? Mencoba kembali walaupun pahit. Masih. KKN. Oke, KKN dulu aja kita bahas ya. Oke, sebentar. Soalnya kalau nggak di-end belum bisa dilihat. Tingkat akurasi kelas 73%. Oke, juara 1 siapa nih? Kelihatan nggak sih di layar kakak? Oh, Gitsa nomor 1. Second place, Nashwa. Oke. Mana nih pembahasan yang mau dilihat? Dia menghilang. Oke. Itu dia ya overview seperti itu. Berarti Gitsa tadi nilainya 85% nih. Nashwa 80%. Gilang tadi 15 kan belum saya sama Arif ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Gimana sih kalau mau ngebahas lupa deh. Waktu itu bisa loh. Review question. Oke. Kelihatan nggak di layar di monitor? Di layarnya? Kelihatan guys? Kelihatan Kak. Oke. Kelihatan. Pertanyaan nomor 1 ini apa sih? Who is the letter addressed to? Berarti surat ini ditujukan kepada siapa? Yang betul ada 2 players di sini Nagaya Karo ya. Yang merah-merah itu berarti jawabannya salah. Oke. Yang kedua, herewith maksudnya hereby atau herewith sama aja berikut ini atau bersama ini. I enclose my ya ijazah S1 gitu ya, sertifikatnya. ID card ya mungkin KTP, fotokopi KTP biasanya. Academic transcript ini transkrip nilai. Kalau di kuliah udah selesai IPK-nya berapa totalnya selama kuliah, ada transkrip nilai. Plus stempel dari kampus gitu ya. Seperti itu. Curriculum vitae itu ya resume CV. Recent photograph, foto terakhir, ukurannya berapa. Oke, below is an attachment that includes job applicant. Yang dimasukin apa sih attachment? Lampiran yang dikasih sama pelamar kerjanya itu semua yang disebutin di atas kecuali phone number ya, nggak dikasih. Terus ini pertanyaannya tentang apa? Oh, I'm interested in applying for the position of English tutor in your company. Berarti an English teacher ya, betul. Terus pertanyaan yang ini, to apply for job, what is the purpose of the text? Gampang ya, tujuannya surat ini adalah ya untuk melamar pekerjaan, to apply for a job. Oke. Bukan to tell the vacant position, maksudnya kalau vacant itu artinya kosong ya. Vacant itu artinya empty. Jadi maksud dari surat ini adalah bukan untuk memberitahukan posisi yang kosong gitu, yang belum terisi, bukan. Tapi untuk apply for job-nya ada dear sir or madam, I would like to apply for the teaching position, advertise, bla bla bla, itu ya emang buat melamar pekerjaan. Terus, how can you send your resume? How can you send resume? Bagaimana cara kamu bisa mengirimkan resume kamu by email? Di sini mungkin kecil banget ya. Mungkin keterangan di sini ada ya, di flyernya ada. 4 players betul semua. The job requires specific qualifications such as pekerjaan ini membutuhkan kualifikasi yang khusus seperti misalnya apa gitu. Kalau di sini tulisannya apa nih? Kecil banget kakak juga kelihatan ya. Tapi jawabannya yang warna hijau ini, graduated from prestigious or trusted university, lulus dari kampus yang prestisius atau trusted, yang udah terpercaya, yang udah terkenal gitu kali ya maksudnya ya. Gitu. Kayak misalnya 5 PTN favorit di Indonesia misalnya gitu, atau 10 PTN favorit di Indonesia versi dikti misalnya gitu, misalnya ya. Yang jelas itu ada di situ. The text is what is the text about, gitu aja gampangan ya. Bukan the text is the text about what. Ya. Kalimat pertanyaannya kurang bagus. A job vacancy, oh jelas ya. Terus kita sampai bahas nomor 10 aja kali ya. Sebentar. The above sentence is categorized as, kalimat di atas dikategorikan sebagai apa nih? Sebagai address atau contact. Iya dong, kan ada address di sini PO Box 17000, ya itu berarti kan alamat ya. Atau ke email totaleducare@kuiper.com, itu kontaknya. Number 9, an English person for practicum is
Internship tadi magang, ya. Work experience itu ya pengalaman hidup ya. Kalau job pekerjaan, voluntary service berarti dia sukarelawan ya. Kalau di sini berarti diarahinnya yang betul yang work experience. Sebenarnya nggak cocok juga ya work experience ini. Praktikum tuh lebih kayak ke ya praktis aja gitu, praktis aja. Atau field, kalau anak teknik itu field practice, jadi dia KP kerja praktek tapi di lapangan langsung, entah di perusahaan tertentu atau di pabrik. Titik skills have you got? Keterampilan apa yang kamu punyai? Berarti pertanyaannya yang ditanyakan adalah question word-nya apa, what, who, siapa, why, mengapa, dan when, kapan. Gak mungkin who, why, dan when, pasti apa. Ya kan? Apa sih keterampilan yang kamu punya, itu pasti what skills have you got. Gitu, udah azan ya di sini. Udah lewat 7 menit. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan penjelasan kakak cukup jelas. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyain lagi di pertemuan berikutnya ya. And the next 2 weeks insya Allah ya. Kita kan sebulan 2 kali. Oke? Gitu dulu mungkin. Kita akhiri dulu ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nggak ada? Enggak, Kak. Enggak. Oke. Ya. Maaf ya sampai lewat nih dari waktunya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all. See you next week ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. Oke. Ya, sama-sama, nanti kakak kirim ke grup insya Allah ya. PPT-nya yang tadi. Ya, oke, you may leave. Kak. Ya, you may leave now.